warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali aktivitas dengan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Rabbi, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana il awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu innallahi rahimun. Teman-teman ibu sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mari kita selalu berdoa kepada Allah SWT, berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah SWT. Pada kesempatan pagi yang indah, yang cerah ini, saya ingin menyampaikan tema tentang sabar, ya. Sabar, mari kita belajar tentang bagaimana belajar tentang kesabaran para tokoh-tokoh, para nabi-nabi, ya. Sekali lagi disyukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmatnya, hidayahnya kepada kita, sehingga semoga kita tetap tercurahkan, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 155 157, ya, yaitu kesabaran dalam menghadapi gentingnya kita akan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, salah satu teladan kesabaran yang sangat baik, yang sangat luar biasa, Masya Allah, dalam sejarah Nabi besar Muhammad SAW, terangkan di situ yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah seorang yang sangat diberkati oleh Allah SWT dengan kekayaan yang melimpah, keluarganya bahagia, namun ujiannya besar sekali dalam menghampiri kehidupannya. Allah SWT uji Nabi Ayub dengan mencabut hartanya, harta bendanya habis, kekayaannya tadi yang banyak tadi habis, kemudian kesehatannya yang seperti yang sehat tadi juga semakin lama semakin uh, berkurang dan akhirnya ditimpa satu penyakit yang sangat parah, ya. Dan semua penduduknya mencela, bahkan istrinya juga mencela dan beberapa istrinya juga minta cerai. Namun Nabi Ayub ya tetap tidak pernah berputus asa, tidak pernah mengeluh. Kemudian karena sabar tak tabah, akhirnya beliau Nabi Ayub akhirnya diberikan kesehatan kembali dan akhirnya dikembalikan eh, dikembalikan hartanya. Nabi Ayub berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Ini pun setelah beberapa tahun ya teman-teman, tidak langsung ya. Wahai Nabi Ayub, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara penyayang. Hanya memuji, dia tidak mengeluh, tidak meminta sembuh ya, hanya memuji Allah. Akhirnya Allah telah menguji kedalaman, namun kedalaman kesabaran, ketaatan, ya, namun akhirnya karena Nabi Ayub sabar, tetap iman dan tidak pernah luntur keimanannya, kesabarannya, sehingga Allah pun memberikan balasan, memberikan kesembuhan dan mengembalikan kesehatannya serta melimpahkan harta yang berlimpah kembali kepada Nabi Ayub. Ini adalah bukti nyata bahwa ujian yang diberikan Allah kepada hambanya itu tidak akan melebihi batas kemampuan hambanya. Kenapa Nabi Ayub diberikan ujian yang begitu berat? Ya, karena Allah tahu Nabi Ayub itu memang mampu diberikan ujian yang begitu berat. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya. Kalau kita melihat tadi apa itu sebenarnya sabar. Sabar itu berasal dari kata tabah hati berani. Ya. Dalam bahasa Indonesia artinya sabar itu tahan menghadapi cobaan, tabah tenang, tidak tergesa-gesa ataupun tidak terburu-buru. Itu ya. Kalau menurut deskripsi etimologis yaitu sabar bersifat yaitu tabah, berani, terkait. Itu sabar itu termasuk kerja hati, ya, kerja hati, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru nafsu. Ya, ini dalam kamus besar bahasa Indonesia. Juga sabar adalah mampu menahan jiwa untuk tidak berkeluh kesah, menahan lisan untuk tidak meratap, dan menahan untuk tidak menampar pipi, merobek baju, nah, dan sebagainya ya. Karena memang ada orang-orang yang kalau tidak sabar merusak barang ya, termasuk merusak diri sendiri. Ini teman-teman saya dirahmati Allah. Jadi ada sabar berdasarkan bentuknya ada dua macam, kesabaran jasmani dan kesabaran rohani. Dijelaskan kesabaran jasmani itu sabar melaksanakan perintah-perintah agama yang melibatkan anggota tubuh, ya, sabar termasuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, ibadah haji. Ibadah haji yaitu yang meletihkan atau yang melelahkan, atau sabar dalam perintah untuk peperangan membela kebenaran. Termasuk itu juga termasuk sabar fisik. Sabar menerima cobaan-cobaan yang menimpa fisik atau jasmani, serta sabar terhadap menerima penyakit, sabar menerima penganiayaan dan semacamnya, gitu ya. Sementara sabar rohani yaitu yang menyangkut tentang menahan kehendak nafsu, keinginan nafsu, ya, ya nafsu terhadap kejelekan,
sabar terhadap menahan amarah, sahan menahan nafsu-nafsu yang lain, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sikap sabar untuk memotivasi hamba-hambanya, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah tadi kami singgung, yaitu dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, ya. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Maka Allah pun itu tadi Allah motivasi dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang maknanya katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, orang-orang yang berbuat baik di dunia memperoleh akan kebaikan, dan bumi Allah adalah luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi yang pahala tanpa batas itu pahalanya orang sabar. Sedekah itu ada hitungannya. Dikalikan kalikan 70, kalikan 100. Tapi kalau sabar tanpa batas. Jadi tergantung dari kadar keikhlasan, kadar ketaatan, kadar kesabaran masing-masing. Sementara dalam Quran surat Al-Hud ayat 11, Allah SWT berfirman, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan mereka yang mendapatkan bencana itu, mereka mendapatkan ampunan yang besar. Kuatkan lagi dalam Quran surat uh, Al-Baqarah ayat 153 itu, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi, sebagai penolong kita itu kalau kita ada masalah, cuman kuncinya sabar dan sholat, ya. Sabar secara fisik kita, sholat kita secara kita langsung lapor kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Allah itu bersama, membersamai dengan orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Furqan ayat 75, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari sini semua, kita hanya akan mendapatkan derajat yang tinggi melalui sabar. Tidak ada di sini Allah menjanjikan kemudahan, kenikmatan. Selalu Allah akan memberikan ujian, cobaan, dan Allah hanya bersama dengan orang yang sabar. Maka di saat kita ada ujian, cobaan, itu kita harus bersyukur. Tandanya Allah akan bersama kita. Karena Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka di sini tidak boleh kita berkeluh kesah. Maka kita harus selalu menguatkan diri kita, fisik kita, dan hati kita untuk selalu sabar. Untuk selalu bersabar. Dan tidak boleh mengeluh, dan kita harus setiap melangkah harus tidak boleh tergesa-gesa. Maka marilah kita jadi jika kita mengalami ujian dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kesehatan maupun dalam iman, ujian tersebut datang sebagai bagian dari rencana Allah SWT untuk menguji sejauh mana keimanan dan kesabaran kita. Dan sejatinya Allah sedang ingin mengangkat derajat kita. Oleh karena itu, marilah kita mengambil pelajaran dari apa yang tadi kami sampaikan, dari kesabaran Nabi Ayub ketika ia menghadapi ujian. Marilah kita memperkuat keimanan, takwaan kita, dan menjaga hati kita tetap tenang dan berserah diri kepada Allah SWT. Dengan begitu kita akan menerima berkah dari Allah SWT, sehingga kita akan mendapatkan berkah yang berlimpah. Semua kebenaran datang dari Allah dan berasal dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang-orang tua kita, ya, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, khususnya Polindustri Pemuda Surga dan usaha-usaha kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatun rafi'ah. Idza rajatil ardu raj'a wa busatil jibalu bassa wa qalat haba'an bassa wa kuntum azwajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yadufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yasdahun wa hurun inun ka'amsali luhul ma'nun sajaan mimma kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la tasima ila kilan salama salama wa ashabul yamini ma'a ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhin wadilin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kasyirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abqara Uruban atroba di ashabil yamin sulatun minal awalin wa sulatun minal akhirin wa ashabu shimali ma ashabu shimal bisa mu'min wa hamim wa dilimi yahmum la baridi wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yushiruna al hingsil adim wa kanu yaquluna aida mitna wa kunna turaban wa itaman a inna lama bangsun Awa abaunal awwalun Qul innal awwalina wal akhirin Lama jamu'una ila miqati yaumin ma'lum Summa innakum ayuhad dolunal mukadibun La akiluna min sajarin min zakum Famali'una min halbudun Fasharibuna alaihi minal hamim Fasharibuna surbal him Hadha nuzuluhum yaumaddin Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum tahlukunahu am nahnu khaliqun nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin ala an nubadila amsyalakum man syi'akum fima la ta'lamun walaqad alimtum munash'atal ula falawla tadakkarun afara'aytum ma tahrusun a'antum A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasya'u laja'alnahu hudaman fadaltum tafaqqahun inna la muhramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'a alladhi tasrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun law nasya'u ja'alnahu hujajan falawla tashkurun afara'aytumun nara allati turun A'antum ansyatum sajarataha am nahnu munsyi'un Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil mu'min Fasabbih bismi rabbikal azim Fala aqsim bima waqi'in nujum Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim Innahu laqur'anun karim Fi kitabin ma'nun La yamassuhu ilal mutahharun Tanzilul mirabil alamin Afa bihadal hadisi antum mudhinun Fataja'aluna rizqakum annakum tukadzibun Falawla idza balaghatil hulqum Wa antum hina idin tangdurun Wa nahnu aqrabu ilahi minkum walakin shirun Falawla in kuntum ghayra madinin Tarji'unaha in kuntum syadikin Fa amma in kana minal muqarrabin Faraihun wa raihanun wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin
Fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibina dhalin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadalahu haqqul yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim.